Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Eka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang komputer. Terkhusus kelas 10 TKJ, kita akan membahas materi tentang profesi di bidang teknik jaringan komputer. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi ini, saya mau tanya, bagaimana kabar kalian semua? Baik? Oke, mantap. Oke, saat ini siapa yang hadir dan siapa yang sakit ya? Oke, ada beberapa yang hadir dan ada beberapa yang sakit. Semoga teman-temannya yang sakit bisa diberikan kesembuhan, bisa diberikan pemulihan supaya esok hari bisa bergabung lagi bersama kita untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tadi ya tentang apa saja judul atau apa judul yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan profesi di bidang teknik jaringan dan komputer. Nah, sebelum kita masuk, pertama-tama ayo kita berdiskusi dahulu. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang profesi? Menurut kalian apa itu profesi? Ayo kita sama-sama menunggu jawaban dari teman-temannya, kemudian kita simpulkan bersama, apa sih itu profesi? Jadi, profesi itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ahli di bidang tertentu dan didapatkan melalui jenjang pendidikan. Jadi untuk untuk menjadi seorang yang profesional, kalian harus menemukan profesi apa dulu yang cocok untuk kalian. Selanjutnya, apa saja profesi yang berhubungan dengan komputer yang ada di sekitar Anda? Saya mau tanya sama kalian, kira-kira profesi apa saja ya yang kira-kira ada di sekitar rumahnya kalian semua yang berhubungan dengan komputer? Ada yang bisa jawab? Oke. Ada teknisi komputer, kemudian apa lagi? Teknisi wifi, kemudian apa lagi? Teknisi jaringan, ya betul. Apa lagi? Tukang servis komputer, ya itu masuk semua. Semuanya masuk ke dalam materi yang akan kita bawakan hari ini. Jadi, Ibu punya beberapa pembagian ya. Coba sedikit di sini. Jadi, ada profesi-profesi di bidang komputer berdasarkan bidangnya. Ada yang di bidang hardware, tahu hardware kan? Hardware itu perangkat keras ya. Jadi profesi di bidang hardware ini salah satunya yaitu teknisi komputer, kemudian ada teknisi server atau laptop, kemudian ada teknisi printer. Jadi kalau kalian rusak ke printernya, rusak ke laptopnya, silahkan datang ke profesi-profesi di bidang hardware ini. Kemudian selanjutnya di bidang jaringan dan internet. Mungkin kalian tidak asing lagi sama bidang ini karena beberapa dari kalian mungkin punya wifi di rumah atau punya akses jaringan di rumah ya. Bahkan handphone kalian sendiri pun itu memiliki akses jaringan. Di sini ada beberapa profesi. Yang pertama ada network administrator atau seorang admin jaringan. Kemudian ada sistem administrasi atau seorang yang menjadi admin sebuah sistem. Kemudian ada cyber security, orang yang mengamankan sebuah sistem. Selanjutnya ada di bidang kreatif. Apa saja profesi-profesi di bidang kreatif? Ada di sini sebenarnya luas, cuman saya ambil 3 contoh saja ya. Silahkan diperhatikan. Yang pertama ada graphic designer. Jadi seseorang yang melakukan pembuatan desain di dunia komputer. Selanjutnya ada apa? Video editor. Pasti banyak dari kalian yang pernah melakukan video editor ini, dan itu bisa menjadi peluang kalian untuk membuka usaha apa? Usaha mengedit video. Ini lebih luas lagi ya, karena ini bisa kalian gunakan sebagai profesi awal untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya apa lagi? Content creator. Ya betul. Kalian pernah lihat YouTuber di YouTube kan? Nah, mereka semua adalah seorang content creator. Seseorang yang mendedikasikan dirinya
di sebuah profesi content creator dan mendapatkan rezeki atau komisi dari si kontennya sendiri. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Nah, otomatis kalau di bidang pendidikan ini kalian sudah lihat bapak ibu gurunya kalian mengajar, khususnya di bidang teknik jaringan komputer. Nah, itu salah satu profesi di bidang pendidikan, dan dosen informatika itu juga masuk dalam sebuah profesi di bidang teknik komputer dan jaringan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan soal ini? Atau masih ada dari kalian yang mau menambahkan tentang profesi-profesi di bidangnya masing-masing? Silahkan catat di bukunya dan nanti kita akan periksa bersama-sama. Oke, kalau begitu Ibu lanjut saja ya. Nah, setelah kita berdiskusi tentang apa itu profesi dan apa saja profesi-profesi yang ada di lingkungan kita, kita akan masuk ke apa tujuan pembelajaran kita selama kita masuk ke materi ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan minimal 3 profesi di bidang teknik jaringan komputer yang ada di lingkungan kita semua. Oke, sudah ya, kita paham tujuan kita hari ini. Yang selanjutnya untuk lebih baiknya mungkin kita jalankan materi ini ya. Oke, kita masuk ke materi. Profesi di bidang teknik komputer dan jaringan. Jadi, TKJ atau teknik komputer dan jaringan ini merupakan bidang keahlian yang mempelajari komputer, jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, serta layanan teknologi informasi. Jadi banyak ya yang dipelajari di dunia komputer. Kemudian, ini dia, ada berbagai macam profesi di bidang teknik jaringan komputer. Itu ada di dunia kita sehari-hari ya, atau di lingkungan kita sehari-hari. Tapi yang khusus untuk teknik komputer dan jaringan, ada beberapa yang saya kutip. Ada 7 yang saya kutip. Yang pertama ada teknisi komputer, kemudian ada teknisi jaringan, selanjutnya ada network administrator, dan teknisi ISP atau lapangan, cyber security, software developer, lagi ya, UI atau UX designer, kemudian ada data analis. Nah, kita ke profesi yang pertama yaitu seorang teknisi komputer. Jadi profesi yang bertugas untuk memperbaiki, merawat dan melakukan upgrade perangkat komputer, printer maupun perangkat pendukung lainnya. Ini yang disebut profesi di bidang teknik komputer. Selanjutnya di bidang teknis jaringan, apa tugasnya? Dia bertugas menginstalasi, mengkonfigurasi dan memelihara jaringan. Itu tugasnya. Kemudian lanjut di network administrator jaringan, yaitu mengelola dan memastikan jaringan komputer dalam perusahaan berjalan stabil. Jadi itu tugasnya. Selanjutnya teknisi ISP atau lapangan, dia bekerja di penyedia internet. Jadi kalau kalian lihat para pemasak IndiHome atau WiFi di rumah kalian, nah ini dia profesinya sebagai seorang teknisi ISP. Selanjutnya ada cyber security. Jadi dia bertugas untuk bertanggung jawab terhadap keamanan sebuah sistem jaringan. Ini tugas seorang cyber security. Kemudian ada UI atau UX designer. Dia itu mendesain tampilan dan alur penggunaan sebuah aplikasi. Ini tugas utama dari seorang UI atau UX designer. Selanjutnya ada data analis. Dia itu mengelola dan menganalisis data untuk menghasilkan laporan dan rekomendasi keputusan. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contoh peluang kerja lokal. Jadi kalau daerah kantor pemerintahan itu ada IT support, dia profesi yang dibutuhkan itu ada IT support, network administrator. Kemudian di lokal ada beberapa profesi yang dibutuhkan. Perusahaan swasta ada SIS admin, cyber security, teknologi di
di tempat dunia teknologi ada startup, pusat data dan ISP serta banyak lagi ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada studi UI UX dan teknisi IT atau seorang admin jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan refleksi dari sekian banyak profesi yang sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira profesi mana yang paling menarik bagi Anda? Apakah itu seorang administrator jaringan? Apakah itu seorang UI atau UX designer atau profesi lain? Oke, silahkan jawab di kertas kalian dan nanti kita akan paparkan bersama. Selanjutnya, skill apa yang akan Anda mulai pelajari untuk mencapai sebuah profesi itu? Entah itu mulai belajar mendesain, atau belajar jaringan, atau belajar topologi, silahkan catat di bukunya kalian. Dan seberapa bangga Anda terhadap profesi tersebut? Sangat bangga? Oke, itu sangat bagus dan semoga kita bisa mencapai profesi yang ingin kita capai ya ke depannya. Nah, jadi kesimpulannya, profesi di bidang teknik komputer jaringan ini sangat luas dan terus berkembang sesuai kebutuhan industri teknologi informasi. Siswa jurusan TKJ memiliki peluang kerja besar, baik di lingkungan lokal maupun industri global, terutama dengan perkembangan IoT, 5G, cloud computing, dan cyber security. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga materi yang Ibu bawakan hari ini bisa tertanam di dalam pikiran kita masing-masing dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kita masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.